Halo, perkenalkan kami kelompok 7, kelas praktikum P1, yaitu Virgo. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah struktur data yang berjudul Personal Notes. Yuk kenalan dengan anggota kami. Yang pertama ada Agustinus Stefania, Nikita Samantha, dan Tan Maria Putri Aryani. Jadi yang melatar belakangi pembuatan tugas akhir kami, yaitu kebutuhan sehari-hari dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi kebutuhan sehari-hari manusia, termasuk cara kita mengatur dan mengelola aktivitas. Yang kedua, kehilangan catatan fisik. Kehilangan catatan fisik seperti buku, catatan, atau kertas dapat menyebabkan kebingungan dan kehilangan informasi yang penting. Yang ketiga, keterbatasan dalam mengatur dan mengelompokkan catatan. Metode tradisional dalam mengatur catatan memiliki keterbatasan, seperti kesulitan mencari dan mengelompokkan catatan yang tersebar di berbagai tempat. Jadi kita akan kesulitan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Yang keempat, tidak adanya sistem pencarian yang efisien. Tanpa sistem pencarian yang efisien, mencari catatan yang spesifik dapat memakan waktu yang banyak dan menyebabkan frustasi. Jadi, solusi dari kami adalah mengembangkan program Personal Notes sebagai aplikasi yang penting untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola catatan pribadi pengguna dengan menggunakan struktur data linked list, hashing, dan binary search tree. Selanjutnya, tujuan dari program kami adalah sebagai alat alternatif untuk pencatatan yang efisien dan efektif bagi pengguna, sehingga dapat mempermudah pengelolaan dan pengorganisasian catatan pribadi, serta meningkatkan produktivitas dan keteraturan kehidupan pengguna. Struktur data yang kami gunakan ada 3, yaitu hash, BST, dan linked list. Menurut Perangin-Angin dan Simbolon 2022, hashing merupakan pengembangan dari teknik pencarian data yang mempercepat proses pencarian data yang tersimpan dalam memori. Dalam program kami, hashing digunakan untuk melindungi informasi sensitif seperti password. Selanjutnya ada BST. Menurut Rosmala dan Krishna 2012, BST merupakan pohon pencarian yang berisi 2 cabang, kemudian simpul akan dicari sebagai data yang dibutuhkan. Dalam program kami, BST ini digunakan untuk menyimpan serta mengelola notes. Dan terakhir ada linked list. Menurut Xiaobing 2019, linked list merupakan sekumpulan elemen data bertipe sama yang elemennya dihubungkan dengan elemen lain melalui suatu pointer. Linked list ini digunakan untuk menyimpan dan mengurutkan catatan berdasarkan tanggal dibuatnya. Sekarang kita langsung ke demonya aja. Oke, untuk menjalankan programnya kita butuh beberapa hal. Seperti yang pertama itu kita butuh command prompt, kita butuh cmd. Lalu kita juga butuh folder atau file dari si Virgo ini. Untuk yang pertama kita cek versi .NET-nya dulu, karena untuk disarankannya .NET ini dia versi 6 ke atas. Ini udah versi 7. Lalu kita coba create directory dari si programnya. Nah, setelah itu kita jalankan saja. Oke, pada scene pertamanya di sini ada user autentikasi. Kalau misalnya kalian lihat di programnya, di sini ada beberapa data. Jadi yang pertama itu kita akan load data dulu. Tapi karena file dia nggak ada, jadi fungsinya ini cuma dijalanin aja, tapi datanya itu nggak keload. Nah, terus kita masuk ke register. Register ini dia akan bikin user baru. Terus user akan dimasukin ke di sini. Terus ada login. Untuk login itu dia akan nyari user dari list user ini yang username sama atau passwordnya sama. Nah, di sini password itu di-hash. Di sini juga ada fungsi buat nge-hash password. Kita pakai SH256. Dan inputnya itu kita udah encode UTF-8 dari si passwordnya ini. Oke, kita coba register aja. Bisa username-nya Pan, passwordnya 123. Oke, udah selesai di register. Kita coba login. Oke, berhasil login. Di scene selanjutnya, kita ada 6 pilihan dari user untuk memilih. Yang pertama itu ada add note. Note ini untuk membuat note, lalu si user juga bisa view notes, bisa search notes, print all notes, search and print notes, dan logout. Nah, mungkin kita coba buat dulu dari add notes. Add notes ini si user akan diarahkan untuk memilih salah satu dari 3 jenis notes. Misalnya si user akan membuat study notes dengan title misalnya heap tree, dengan subject struktur data, lalu kontennya misalnya heap tree adalah bla bla bla. Oke, kita mungkin coba add note satu lagi, misalnya list. Kita coba list itu tugas. Untuk list ini dia sedikit berbeda karena kita akan enter itu berupa item. Jadi di dalam list ini akan ada list gitu. Misalnya ada tugas struktur data, ada tugas file juga, terus ada tugas GKV. Seperti itu. Kalau misalnya sudah selesai bisa
ketik done, dan list node-nya sudah ada. Untuk melihat node, user bisa mengetik angka 2. Untuk node yang tadi dibuat sudah bisa dilihat dan sudah terurutkan dari berdasarkan tanggal dibuatnya itu, yang paling awal itu di atas. Lalu user juga bisa search node dengan masukin query. Kalau misalnya kita mau nyari si list node yang tadi kita buat, kita tulis saja misalnya query-nya itu tugas, maka akan ketemu matching node 1, ada 1 buah, ini dengan title tugas dengan item seperti berikut. Lalu user juga bisa print all nodes. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan file name sama formatnya. Kita masukkan saja misalnya list nodes 1.txt. Nah, ini ada indikasi bahwa si nodes-nya itu file sudah di-create. Dan kita juga bisa 5. Itu dia search and print nodes. Misalnya kita mau nge-print si yang tadi kita search ini, si tugasnya aja. Misalnya kita search query-nya tugas. Terus kita masukin nama filenya misalnya list tugas.txt. Nah, ada indikasi bahwa search result-nya itu sudah di-print. Untuk yang terakhir, user juga bisa logout dan kita coba quit. Nah, itu kita masuk ke folder di sini. Ada beberapa hal yang udah di save gitu dari yang tadi kita jalankan. Pertama itu ada notes.json-nya. Nah, ini ada isi dari data-data yang udah tadi kita olah. Ada username, ada password yang sudah di-hash. Terus ada juga tadi list notes-nya sudah dimasukkan juga berupa JSON. Untuk tadi yang kita print itu ada di file output. Nah, ini ada 2. Yang pertama ada note 1. Note 1 dia isinya semua notes yang tadi udah kita tulis. Ada study note sama list note untuk list tugasnya. Nah, ini ada yang tadi, yang apa? Tadi kita cari. Itu ada tugas dengan item itu server data, file sama GKV. Mungkin kita kembali lagi ke codingnya. Nah, jadi tadi kita quit itu, si program ini dia melakukan save data. Ini ada di drivernya. Setelah dia quit, dia akan nge-save data. Jadi setelah datanya itu di-save, dia akan dijadiin 3 list terpisah. Ya, tadi awalnya 1 binary tree, binary search tree, 1 BST dijadikan 3 node berbeda dengan pakai casting of type ini. Lalu kita buat data model baru. Data model ini ada di sini. Ini untuk masalah string file-nya. Jadi ada user, lalu ada 3 jenis berbeda dijadikan list. Nah, lalu kita write ke JSON. Kita serialize pakai fungsi bawaan dari sistem text to JSON. Lalu kita write di alt text. Write alt text, data file name-nya di sini kita buat notes.json. JSON datanya itu yang sudah tadi kita serialize. Lalu untuk kelas BST-nya ada di sini. Jadi dia itu bisa ada konstruktornya. Lalu kita juga bisa insert. Setelah insert lalu ada 2 in order transversal. Jadi in order transversal ini dia akan nge-return list. Nah, di sini juga kita overload dengan ada fungsi buat in order transversal ini. Nanti dia akan nge-rekursif ya. Tiap node-nya dimulai dari kiri lalu ke kanan. Seperti halnya BST. Lalu ini kita pakai T itu biar generik kalau misalnya lihat di sini. Biar kita bisa nge-compare tiap value-nya. Itu juga ada di note ini. Kita pakai generik juga biar value-nya ini bisa di-compare sama bisa di-search di sini. Nah, jadi value-nya itu bisa dijadiin string lalu dijadikan list. Apakah dia mengandung si query-nya ini. Terus selanjutnya ada ini, query notes to file. Jadi di sini kita nggak konstruksi file path-nya dulu, itu dari kita pakai relative path dari situnya. Lalu kita minta user masukkan file name-nya, kita pakai stream writer. Nah, untuk ini kita loop, jadi tiap node yang ada di list nodes ini, di BST-nya, kita akan tulis di dalam file itu. Nah, untuk yang print search result-nya, itu mirip-mirip, tapi kita buat si matching nodes-nya itu sebuah list yang kita notes, kita pakai fungsi search dari BST-nya tadi. Nah, jadi kita cuma nge-write nulis yang ada di matching nodes ini, nggak yang ada di nodes yang di atas ini. Static. Oke, mungkin itu saja dari demonya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.